Pak Ades, jam berapa datang ke sini tadi? Tadi itu berangkat setelah sholat asar. Asar? Aduh, Cuma sebuah memang dari sana juga sudah Hujan nggak Pak Ades ke sana? Hujan lebat sekali. Kehormatan Makanya besar nih. tadi itu pernah ke sini kan basah kuyup. Basah kuyup. Sampai ke Katanya itu. dalam-dalamnya. Nah, jadi ini saya kenalin nih Pak Kades. Ini yang Loh. saya ceritakan ke Pak Kades. Oh. Ini teman saya yang saya ceritakan ini. Oh. Bos Abah besar nih. gitu. Punya tanah ini. Yang punya kafe ini. Iya. Iya. Kafe dan semuanya 25 hektar. Tuh lihat tuh. Subhanallah. Itu lampu-lampu itu milik orang lain itu. Bukan milik kalian. Tapi bisa dilihat sama kita. Pokoknya saya sangat senang sekali dengan undangan ini karena tempatnya luar biasa ini Pak Kiai. Ya enak ya. Hebat sekali bener ini, Mbah. Aduh, Alhamdulillah. senang sekali ini. Kalau Pak Kades senang, Pak Kades bahagia ditemani. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu temannya Bapak Kades. Oh ini, wah. Iya. Orang yang paling aneh sedunia. Ya, Pak. Kayaknya kalau tidak ada dia dunia jadi redup. Jadi sepi, Pak. Jadi sepi. Bagaikan sayur tanpa garam. Luar biasa. Atau garam tanpa sayur. Kayaknya lebih enak lagi ya kalau kopinya sudah ada di sini ya. Pesan. Kopi. Emang punya saya mah satu pakai garam. Beres tuh kopinya beres. Kopi kepo. Lagi disiapin, Pak. Ai juragan kemana sih? Oh, si juragan tadi ke kamar ke anu katanya. Kemana tadi? Kebanyakan makan tuh si juragan. Nah, jangan-jangan tadi Jambu nggak bilang nih. Bilang itu mah. Udah bilang. Udah bilang. Kebanyakan. Cuma kebanyakan si Tadi juragan. itu Pak Kades pagi-pagi itu kita mengaprak, tahu mengaprak tidak? Mengaprak. Apa tuh bahasa Indonesia mengaprak itu? Apruk-aprukan. Kalau kata bahasa saya mah apa ya? Menjelajah. Menjelajah. Ya. 25 hektar. Masya Allah. Jalan kaki. Karena belum ada pesawat di sini. Ada kebun jambu, ada kebun kadongdong, ada kebun Jeruk. macam-macam. Sampai tidak kemakan. Ini sama Kang Mamat yang ininya. Iya. Luar biasa Kang Mamat ini 25 hektar Kang Mamat. Iya. Pak Haji ini yang punya. Gitu. Saya mah gak punya. Malahan saya punya Pak Haji. Oke, Pak Haji. Punya ini Allah gitu. Mau diwakafkan. Punya Pak Haji. Pak Haji teh iya. Dan Abahnya saya. wakil Allah. Oh, wakil Allah ya. Nyambung. Salah satu nama Allah itu Ar-Rahman gitu kan. Ya. Nah, ini hambanya Ar-Rahman, Abdurrahman gitu. Makanya Pak dia mah diberikan banyak amanah tuh. Apa amanahnya? Apa itu? Apa aja amanahnya? Semua yang ada di sini tuh. Salah satunya yang sebelahnya mananya ya? Alhamdulillah ya. Makanya diantaranya tugas kita kan memakmurkan dunia ini. Nah, baru segini, baru sedikit sebetulnya memakmurkan harus lebih banyak lagi. Ini baru berapa hektar dari bawah saja, nggak lupa. Betul ya. Harta sendiri sampai lupa. Ya. Banyak kan semua dia mah lupa harta, orangnya mah lupa diri gitu. Banyak Tapi lupa betul. diri. Ini, Bah, apa yang dikatakan tadi harusnya lebih luas lagi karena kata Allah anal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Jadi bumi itu diwariskan kepada hamba Allah yang soleh. Nah, jadi ceritanya begini nih Pak Kades, bahwa kemarin kan kita sudah saum ya, dan hari ini kita masuk ke bulan Syawal ya. Nah, salah satunya kami mengajak San Langit bersama dengan Pak Kades ini kita silaturahmi gitu. Dan salah satunya adalah kita ingin rencana kita membuat kafe kayak begini. Ini sebagai salah satu dari amanah kan Allah berfirman ya, innallaha ya'murukum an tu'adil amanata ila ahliha gitu kan. Nah, jadi kita itu diperintahkan oleh Allah agar kita memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kita saum ini, setelah saum, peningkatan kepada kemampuan menjaga amanah itu harus lebih ditingkatkan gitu. Amanah itu identik dengan bagaimana kita mengamankan amanah. Mengamankan amanah, ketika aman
amanah gitu kan. Bingung atau tidak bingung? Bingung tidak? Ketika tidak bisa menjalankan, Bingung. berarti hianat gitu. Nah, maksudnya ya bagaimana amanah-amanah Allah itu kita amankan. Ya, ketika amanah Allah itu kita amankan, maka akan jadi aman dan nyaman. Kenapa sekarang katakanlah banyak permasalahan di muka bumi? Karena banyak orang yang tidak amanah. Karena tidak amanah, jadi tidak aman. Betul tidak? Tapi kalau semua orang bisa melaksanakan amanah, ya presidennya amanah, menterinya amanah, termasuk rakyatnya amanah, ya suami amanah, orang tua amanah, gitu kan? Amanah, murid amanah, akan aman semuanya. Gitu. Jadi amanah itu sama dengan aman. Aman sama dengan amanah. Begitu maksudnya. Mengerti nggak sekarang? Kurang mengerti lah. Aduh. Makanya saya tadi dulu ngamanin dulu itu jeruk. Itu bukan amanah itu. Ini yang tidak aman yang begini. Bilang dulu nggak? Aman tuh. itu Pak. Bilang, cuma lu udah ada abah bilangnya. Masalah yang begini. Cek dulu baru bilang. Itu permisi sudah diambil katanya gitu. Saking amanahnya itu. Pantesan ya Nabi Ibrahim itu berdoa Robbi ja'al hadzal baladan aminan. Nah, betul. Jadi betul. berharap negeri ini adalah negeri yang aman. Amanah itu ya. Kondusif. Nah, ini amanah yang begini teh. Mantap. Ya, Ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin. Nah, orang yang amanah mah seperti begini. Serasa di pedesaan. Kan di desa ini juga Pak Desa itu. Jadi orang yang amanah mah apa ya segala sesuatu itu. Iya, malam-malam. Ini bukti-bukti amanah nih. Bukti-bukti amanah. Semuanya jadi memberikan manfaat. Ya. Coba yang amanah mah nanam singkong terasa oleh kita singkongnya. Betul tidak? Betul. Dan orang yang tidak amanah mah nanam singkong, nanam itu kalau tidak amanah nggak akan ada. Seperti kemarin kan di desa Warisan Langit yang kehilangan singkong itu, ya gitu. Ada itu Pak. Ada di Warisan Langit kehilangan. Ada yang kehilangan Warisan Langit. Jadi belum aman di sana Pak ya? Belum. Tapi setelah kemarin dibereskan aman. Apalagi sekarang nih Syawal, jadi semakin meningkat keamanannya. Jadi intinya bagaimana ya amanah-amanah Allah itu kita amankan. Ketika kita menjalankan amanah-amanah dengan baik, insya Allah akan aman. Nah, ketika kita aman, berarti kita termasuk orang-orang yang amanah. Ya itu ciri orang yang beriman. Dan itu akan apa di surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Nah, salah satunya itu Waladahum li amanatihim wa ahdihim. Jadi orang-orang yang bermukminnya akan berbahagia, yang akan bahagia nih orang mukminnya. Berarti kalau begitu ada orang mukmin yang tidak akan bahagia. Yang bagaimana? Yang tidak melaksanakan amanahnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh ya, beruntunglah orang yang beriman. Yang bagaimana? Ya, yang melaksanakan amanah-amanahnya. Begitu Pak. Gitu. Nah, jadi kita sekarang ke sini sedang belajar ke ini Pak tuh, Pak, bagaimana bisa membuat ini kafe yang begini? Caranya gimana nanti kita belajar? Oh iya. Ini kayunya juga besar-besar gini. Ya alhamdulillah ini kan. Ini kayu nanam sendiri atau gimana ini? Ya kan waktu beli tanah udah ada kayunya, ya pas begitu sekian tahun ya gitu besar lah. Nah, coba lihat orang yang amanah mah kan bisa jadi begini Pak. Yang mana? Ya. Jadi apa ada diversifikasi usaha. Ini namanya diversifikasi usaha. Jadi orang yang beriman mah tidak hanya dari hulu ya, sampai ke hilir gitu. Nih, sampai begini Pak. Amankan ya. Pak, Silakan. amanin ya Pak. Nah, amanah itu kan macam-macam Pak. Ada amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah bagaimana? Ya harus taat, patuh kepada Allah. Betul tidak? Jadi Allah memberikan tanggung jawab. Rasulullah pernah bertanya kepada salah sahabat, tahu nggak kesan kamu hak Allah kepada kamu dan hak kamu terhadap Allah apa? Katanya. Hak Kholik kepada makhluk itu adalah menjadi
tanggung jawab makhluk kepada Khalik. Gitu kan? Hak makhluk dari Khalik itu menjadi tanggung jawab Khalik kepada makhluk. Apa hak Khalik dari makhluk? Pengabdian. Itu menjadi tugas ya. Jadi hak Khalik itu menjadi tugas makhluk. Ketika Allah berhak disembah, maka makhluk bertugas menyembah. Apa hak makhluk dari Khalik? Hak makhluk dari Khalik adalah mendapatkan pahala. Kewajiban Khalik memberikan pahala kepada makhluknya, gitu kan? Gitu. Itu hak amanah itu berkaitan. Jadi Allah sebagai Khalik ada itu tanggung jawab kepada makhluknya. Sekarang apa tanggung jawab presiden kepada rakyat? Apa tanggung jawab rakyat kepada presiden? Ada kan? Tanggung jawab presiden kepada rakyat adalah kewajibannya memperhatikan rakyat, mengayomi rakyat. Begitu. Apa kewajiban rakyat kepada presiden? Patuh. Begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya hampir sama semuanya. Gitu. Apa hak suami kepada istri? Hak suami dari istri adalah menjadi kewajiban istri kepada suami. Hak istri dari suami adalah menjadi kewajiban suami kepada istri. Gitu kan? Apa hak suami? Mendapatkan pelayanan dari istri. Gitu kan ya? Apa hak istri dari suami? Mendapatkan sepatu nafkah. sepatu hak. Ya. Belanja bos. Betul tidak, Pak? Betul. Soalnya di samping Ini sambil nungguin kopi sambil ini. Ya. Pak Kades, di sini mah dingin Pak Kades. Gak kuat Langsung saya. mulas saya juga ini. Tadi juga kehujanan sama Pak Kades. Saya dibonceng sama Pak Kades tadi. Dikirain teh kesini nggak nanyak Pak Kiai. Oh, saya mau jatuh dari sana tadi teh. Nah, kita terus jaga amanah semuanya, Pak. Karena ketika seseorang tidak menjaga amanah, itu menjadi ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah, kan tadi sebutkan, orang munafik itu wa idza ahadatsa kadziba. Ngomong dusta. Wa idza wa'ada ahlafa. Ketika dia berjanji apa? Jalir janji. Ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dia diamanahi, Ya, khianat. nah itu berarti orang yang tidak merasa amanah itu ciri orang munafik. Sedangkan orang munafik itu apa? Fidarkil asfali minanar. Nauzubillahi min dzalik Itu ya. akan dikerakkan neraka itu orang munafik. Makanya ketika kita punya amanah tidak dilaksanakan, Kalau sebagian ini, aduh. itu bahaya. Masih nunggu air panas. Ini kopi apa namanya, Pak? Ini ada yang Vietnam drip, ada yang tubruk Oh, istilahnya. kopi. Tuh. Tubruk itu. Ini langsung ditubruk nggak apa-apa ini. Coba lihat. ini mah kopi Tuh. ABC. Bapak namanya siapa, Pak? Usep, Pak. Bapak Usep. Tuh, lihat. Orang yang amanah kepada jabatannya, tanggung jawabnya lihat. Dia akan melayani membuat dengan sesuatu yang indah. Ya. Betul tidak? Coba apa bisa divariasi Karena- kayak gini tuh? Bisa nggak? Iya. Ini variasinya bagus ini. Tuh coba lihat. Ada hitam sama putih, gimana caranya itu? Nah di minum tadi gini Pak. Gimana? Asa bukan begitu. Saya makan cendol aja kan. Searah aneh itu. Nah, kalau tidak salah pakai sedotan. Kalau ada Iya, pakai sedotan harus sama. Tapi betul habis sedotannya. Nah, itu salah satu adalah amanah pada jabatan. Amanah pada jabatan, amanah pada potensi diri gitu. Ketika seorang diberi potensi oleh Allah jabatan, dia akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Katakanlah si bapak tadi tukang kopi gitu kan ya, maka dia akan buat kopi seenak-enaknya. Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Ya. Makanya Ini orang berbeda ya. yang menyalakan amanah tuh begini. Yang saya belang, Tuh. yang Pak Kiai mah putih. Ini karena sudah diaduk. Nah jadi jabatan-jabatan begitu. Termasuk amanah kepada Rasulullah apa coba? Amanah kepada Allah dan amanah kepada Rasulullah itu tanpa reserve gitu. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu tanpa reserve. Tidak boleh, tidak harus ada yang mutlak gitu.
Nggak boleh tanah taat kepada Allah dan pada Rasul tuh. Ibaratnya ya saya akan taat kepada Allah dan Rasul kalau jika nggak boleh. Lamun gitu nggak bisa. Siap aja gitu. Itu semakin besar amanah, berarti semakin berat tanggung jawabnya ya. Iya. Sebagai presiden menanggung jawabi banyak rakyat, itu nanti di akhirat begitu beratnya ya. Jadi kalau amanahnya dijalankan, pasti pahalanya juga besar ya. Iya. Jadi Tuh, kerasa banget itu. Kang Ujang Gimana? dan presiden ya. Saya lah yang sebagai kades gitu ya. Baru orang lingkupnya itu ya baru Kecil gitu kecil kan. gitu ya. Itu luar biasa itu tanggung jawabnya itu. Iya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Nah, tapi ini ya saya lihat juga ini ketika di kampung Pak Kades ini beliau amanah ya. Sehingga dirasakan begitu nyaman ya, Bah. Ketika ini saya tiba dari kota datang ke sini berjalan-jalan itu beda luar biasa. Tahu Ciri nggak? pemimpin yang amanah itu. sebenarnya Alhamdulillah. salah satu yang akan memperlambat kiamat apa? Salah satu yang akan memperlambat kiamat adalah menunaikan amanah. Suatu ketika Rasulullah ditanya, ya, apa tuh tentang apa tuh ciri-ciri kiamat. Salah satunya adalah katanya ketika orang sudah mensia-siakan amanah. Apa tuh mensia-siakan amanah teh? Sia-sia. Bukan begitu. Nyerekan. Kata masih bahasa Sunda. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya orang aneh kok. Kayak gitu. Tidak menjalankan amanah. Saya mah bukbrak. Bukan sia-sia. Mensia-siakan amanah. Aneh. Aku baru ketemu kayak orang begini. Amanah. Ini juga menjalankan amanah. Mensia-siakan. Ya, kata tanya lagi, yang bagaimana ya Rasul yang mensia-siakan mana tuh? Ketika sesuatu diberikan kepada yang bukan ahli. Nah, itu. Nah, karena nggak Jadi- ngopi. Ini. Pak, boleh aku minta juga yang itu kalau bisa mah ada yang teh panas Pak kalau bisa Pak. Teh panas. Ya. Siap pakai. Nah jadi sebenarnya kita bisa memperlambat kiamat ya kalau semua orang tuh bisa amanah. Tapi justru kiamat akan dipercepat kalau apa? Orang sudah tidak lagi yang Banyak amanah. Itu amanah. Makanya, gimana nih kita harus amanah nih. Amanah itu juga termasuk amanah kepada sesama makhluk, kepada manusia, ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada bumi, kepada langit, kepada laut, kepada rumput yang tak bergoyang. Itu memang nggak ada ya. Ikut gimana gitu. Kok jadi ke sana? Awal ngaco itu. Masa amanah kepada rumput tak bergoyang? Kayak saya gitu. Pakai itu baru kemarin ke sini ya pakai ya. Iya. Kenapa jadi kayak begini Pak? Nggak tahu. Bawa aku aja. Itu sebenarnya dibawa oleh Pak ini. Jangan dimakan itu bagian saya itu mah. Habis tunggu keluar aja. Baru ada kiai Amanah kepada terpengaruh. sungai. Coba amanah kepada sungai sekarang. Sekarang itu konon katanya Citarum menjadi sungai yang terkotor. Karena Yang di kota Bandung. katanya saking kotornya. Bukannya Pak Kiai dulu pernah menciptakan lagu tentang itu. Ada lagunya. Saya itu di Makanya itu sebagai bukti saya gitu kan ya, bahwa kita juga ingin peduli sama ini masih ya, sama hafal Pak Kiai? ada Bisa lagunya. dinyanyikan? Atau malu di sini masih sekarang. Ada. Saya pernah tinggal di Citarum. Hah? Ada berdasarkan. Nah ini tanggung jawab kepada sungai gimana? Jangan sampai ya tanggung jawab pada hutan. Ya hutan itu kan sebagai ini dulu saya nih ke abang nih ya, main ke sini ini gersang Pak ini. Keras sekali. Tapi oleh beliau berapa ditanam pohon Pak sekarang tuh? Wow. Yang dulunya tidak ada mata air, sekarang jadi ada mata air Pak. Nah, bagaimana sekarang itu ya? Seharusnya kita itu menciptakan mata air. Jangan sampai kita mewariskan
air mata sama anak. Apalagi menciptakan mata-mata. Dan air-air. Mata yang berair tuh jangan sampai gitu. Sawah yang di bawah itu asalnya sekali lah setahun. Sekarang udah bisa full. Karena ada di sini. Karena di sini banyak Kalau Pak Bil. Jadi kalau kita amanah, ya efeknya ya masyarakat jadi subur lah air di bawah. Jadi hidup itu semakin seimbang ya. Nah itu Pak. Jadi gimana nih sekarang ini kita coba. Kita mah sekarang tidak usah minta sama orang lain amanah-amanah. Kita aja sekarang tingkatkan amanah. Terus bagaimana dari diri Nah, kita sendiri. biasanya Ida binafsi lah. Ida dengan binafsi ada Ida itu yang gimana? Ida yang Abi. Nah kita Ya, Ibda bin Nafsi. Ibda Pak Kanda. Akhirnya Ida, saya punya nama, ya teman namanya Ida. Ibda bin Nafsi. Mulailah dengan diri kita sendiri. Kalau Ida bin Nafsi berarti Ida dengan saya. Jadi kita sekarang tuh jangan menuntut orang lain amanah. Sudah, kita mah sekarang kita sendiri amanah. Jangan nunggu orang lain berubah. Kita saja yang berubah, gitu kan? Menunggu orang lain berubah mah capek, gitu. Capek apa? Capek hati. Kan tadi ibarat kawan tadi Pak. Kiai, punten anu tesna. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau kita menunggu orang lain berubah, sementara kita tahu orang lain itu katakanlah susah berubahnya, itu ibarat kita punya mobil tua. Gimana tadi Pak? Mengambil butut. Begitu katanya. Jadi Terus saya ngorek kurang delila. Ada bajunya nggak setik. akhirnya apa? Capek hati, capek tenaga, capek uang, capek deh. Capek deh. Capek deh. Jadi udah sekarang mah kita tidak menuntut sama orang lain, kita Iya. tuntut pada diri kita sendiri. Ya, betul, Tuntut betul. diri kita sendiri, amanahlah kita. Paling bareng aja kayu lah orang sama-sama sabar. Kata Rasulullah, adil amanata, ya, berikanlah amanata ila mani tamanaka kepada orang-orang yang kau percayai. Wala takhon, dan janganlah kau berkhianat illa man khonaka, kepada orang-orang yang mengkhianati kamu. Coba Rasulullah begitu. Jadi kita mah berikan nih. Jadi kalau kita ada orang yang masih dipercaya, berikan amanah ya kepada orang yang kita percayai. Ya. Tapi kita jangan juga berkhianat kepada orang-orang yang telah mengkhianati diri kita. Oh luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Ya, berarti ini obrolan kita sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah. Tapi ini waktu kita mau Nah segera jadi mau Pak, pulang. nanti bisa nggak Bapak mengirim orang untuk ke sana ini minta bantuan nih? Insya Allah lah sesuai dengan kemampuan saya, kebiasaan saya kan istilahnya sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, saya bisa satu ayat misalnya bikin. Kalau sekarang saya mintanya bukan satu ayat Pak, satu orang siapa aja diminta sama saya gitu. Boleh? Silakan saja. Tuh, gimana? Dan beliau mah apapun yang ada boleh diminta Pak. Kecuali istrinya. Oke, ngomong-ngomong, kalau kita buka kafe di saya itu memang prospektif ya. Insya Allah. Justru ini ujian daripada kita. Allah telah memberikan kepada kita potensi, kita diberikan segala sesuatu, bisa nggak kita kembangkan? Ya, itu. Jadi, Ya, dari aduh. sekarang mari kita, kalau kita merasa orang yang beriman dan dekat dengan Allah, mari kita buktikan bahwa Allah berpihak kepada kita. Gitu. Betul tidak? Ya. Sebenarnya Allah itu berpihak. Berpihak Allah itu adalah dengan sunatullahnya. Allah telah menentukan siapa yang paling rajin, siapa yang paling bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan mendapatkannya. Kalau orang mukmin sekalipun dia mukmin tapi malas, lalai, lungse, lutih gitu ya. Letoy. Apalagi ya, nggak ada kemauan, sudah akan diberikan kepada mohon maaf kepada orang yang tidak mukmin tapi dia bersungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, ikhlas.
Ref, tadi kan dengarnya Pak Kiai minta bantuan istilahnya gitu Iya. ke kita itu. Jadi mereka ingin buka kafe di sana gitu. Tadi kan dengar mungkin dari saya minta Asep diantaranya bisa Usep kan itu sana bantu rumah tak Asep Asep. Yang di warisan langit itu, Pak. Iya, tadi kan gitu ngomongnya. Ya kalau secara pribadi masih berat gitu, Pak. Oh gitunya. Meninggalkan kafe di sini kan udah bareng-bareng sama Abah. Yang merintisnya. Iya. Tapi kalau memang itu amanah dari Abah, Iya. ya saya siap aja gitu. Kalau selama itu baik buat Abah, buat saya, Alhamdulillah atau hari kita mencapai udah kan di sini kita usaha itu ibadah lah. Dengan ibadah di mana saja lah. Di mana saja. Saya mau di sana ya. Yang penting ada maslahat bagi Usepnya, ada nilai maslahat untuk apa desa warisan langitnya. iya. Saya mah jangan khawatir lah, insya Allah lah di sini mungkin ada lagi generasi penggantinya nanti lah ya. Kalau sama Pak Kiai malu lah minta saya nggak dikasih kayak gitu saya teh sebetulnya mah. Ya mungkin saya pribadi saya sudah jadi saudara ya sama Usep teh pasti berat juga gitu ya. Tapi ya di berat-berat gak bagaimana kan gitu ya. Berat. Tidak bisa diberat-berat gitu. Berat diri gitu nanti gitu. Ya silakan lah saya doakan lah Usep enggak di sana. Di sana itu nanti jangan memalui lah, jangan memalukan gitu. Nah, harus dipegang lah gitu. Dan tatkala nanti bekerja di sana itu adalah bagian dari ibadah Usep dan peganglah amanah itu. Jangan sampai tadi jangan sampai memalukan Abah lah gitu ya. Nah, gitu Tesep yang penting harus amanah supaya nanti hasilnya itu ya usaha di sana atau ibadah di sana jadi banyak lah barokahnya buat Usep gitu. Kalau di sini ya nanti lah mungkin ada regenerasi nah ya Pak Bos bisa nanti neangan deui lah gitu ya. Ya kami Abah mentos ngasih izin, ya saya mah insya Allah lah siap. Nah, alhamdulillah deh, awasnya meureun lah kumaha teh di pentak berat-beratnya meureunna ieu malah hampura bisinya bisi Usep geuning dieu saya teh nya maklum lah jelema sok aya hilap sama-sama, bisi teh aya kasalahan hampura lah saya gitunya sok jeung maju lebih maju ti dieu jujur amanah di sana gitunya sok dinakeun itu mudah-mudahan gitu oke berhasil gitu. Amin. Ya. Doa Usep dah. Amin. Sing betah, Sami-sami si abdi dek nuturkeun. Ulah atuh kieu batur. Ya Allah.